Halo para pecinta film, kembali lagi di channel Bang Jar Movie. Channel yang membahas tentang rangkuman film, alur cerita film, dan juga rekomendasi film untuk mengisi waktu rebahan kalian. Kali ini Mimin akan membahas 6 rekomendasi film dari Filipina yang bisa kalian tonton ketika rumah dalam keadaan sepi. Sekedar antisipasi, siapkan tisu jika si Johnny tiba-tiba mendapat sinyal kehidupan. Oke, langsung saja kita bahas. Film pertama berjudul Mayumi yang dirilis pada tahun 2025. Berlatar di sebuah sekolah, film ini menceritakan tentang kisah cinta yang penuh rasa penasaran dan gejolak asmara layaknya remaja SMA. Ceritanya berfokus pada hubungan personal yang perlahan berubah jadi kedekatan, gairah, dan perjalanan emosional saat perasaan mulai tumbuh tanpa bisa dikontrol. Tokoh utamanya adalah Mayumi yang diperankan oleh Alia Raimundo. Mayumi digambarkan sebagai gadis pendiam yang berusaha keras agar sahabatnya memiliki ketertarikan padanya. Seiring waktu, usaha yang dilakukan Mayumi membawa mereka dalam perjalanan cinta yang penuh dengan kehangatan, gairah, dan kebingungan. Sementara itu ada Lance yang diperankan oleh Marco Mora. Lance merupakan teman laki-laki yang sudah menghabiskan separuh hidupnya bersama Mayumi. Kedekatan mereka perlahan membawa Lance merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Perasaan itu terus berkembang menjadi hubungan yang lebih intens, menghadirkan tantangan emosional dan keterikatan yang semakin dalam pada Mayumi. Menariknya lagi, Alia Raimundo merupakan aktris pendatang baru kelahiran 25 Juli 2006 yang memulai debutnya dalam film Mayumi. Kehadirannya sebagai pemeran utama di film ini justru menambah warna baru dalam industri film Filipina. Film kedua berjudul Walker yang dirilis pada tahun 2025. Film ini dibintangi oleh Rob Gwinto yang berperan sebagai Alexa. Mengangkat cerita tentang wanita yang harus bekerja sebagai walker menghadapi kerasnya kehidupan malam di kota Manila. Namun, profesi yang ia jalani justru membuatnya terlibat dalam misi balas dendam karena tragedi yang merenggut nyawa sahabatnya. Dalam kesedihan dan rasa bersalah yang menghantui pikirannya, Alexa bertekad mencari kebenaran dan mengungkap pelaku di balik tragedi tersebut. Karena hidup di lingkungan keras dan keadilan tak pernah berpihak padanya, disitulah Alexa mulai berpikir untuk mencari jalannya sendiri. Alexa dengan kesadaran penuh mencari keberadaan pelakunya dan mengambil resiko bertemu banyak pria di setiap tempat hiburan yang ada di kota itu. Alexa menjadikan dirinya sebagai umpan dan seringkali bertemu dengan pria hidung belang demi mendapat petunjuk di balik tragedi yang merenggut nyawa sahabatnya. Pencarian panjang yang begitu emosional akhirnya menemui titik terang. Alexa dihadapkan dengan satu orang pria yang selama ini menjadi target balas dendamnya. Film ketiga berjudul Sponsor yang dirilis pada tahun 2025. Film ini dibintangi oleh Angela Morena yang berperan sebagai Jasmine dan Michaela Rush yang berperan sebagai Alice. Bukan hanya di dalam film ini, kedua pemeran utama yang Mimin sebutkan merupakan saudari kandung di dunia nyata. Ceritanya berfokus pada perjuangan dua saudari yang harus memenuhi kebutuhan finansial keluarganya di tengah sulitnya lapangan pekerjaan. Di saat tekanan ekonomi keluarga yang tak kunjung membaik, Jasmine menerima kabar dari Alice kalau ayah mereka jatuh sakit. Karena situasi tersebut, mereka berdua mulai memutar otak untuk segera menghasilkan uang. Setelah mencoba berbagai jenis pekerjaan, Jasmine merasa uang yang ia dapatkan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Saat Jasmine mulai pasrah dengan keadaan, sahabatnya datang menawari pekerjaan sebagai sugar baby. Seolah tak punya pilihan lain, menjadi sugar baby bagi om-om tajir adalah satu-satunya jalan demi mendapatkan uang. Dalam hubungannya dengan om-om tersebut, Jasmine menerima banyak sekali dukungan finansial, dengan harapan bisa membantu keluarganya keluar dari kesulitan ekonomi, serta membayar tagihan rumah sakit untuk ayahnya. Namun seiring waktu, Jasmine mulai merasakan dampak sosial dari pekerjaan itu. Hubungan dengan sponsor itu mungkin membawa kemewahan baginya, tetapi juga memperkenalkan Jasmine dan saudarinya pada ancaman baru bagi keselamatan mereka. Film keempat berjudul Tokyo Night yang dirilis pada tahun 2025. Film ini dibintangi oleh Alessandra Cruz yang berperan sebagai Kara dan Ben Sanggalang yang berperan sebagai Max. Mengangkat cerita tentang sepasang pengantin baru bernama Kara dan Max yang sedang menikmati buah madu mereka di Jepang. Namun setelah sampai di sana,
Perjalanan mereka mulai berubah arah ketika keduanya secara tak terduga bertemu dengan mantan pacar Kara. Situasi ini membuat perjalanan bulan madu mereka menjadi lebih panas, penuh ketegangan akibat pengaruh masa lalu. Kehadiran mantan pacar Kara tidak hanya menggoyahkan rumah tangga mereka, tetapi juga membuka lebih banyak konflik emosional bagi keduanya. Perasaan lama yang mulai tumbuh di antara mereka akhirnya menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, di mana Max harus berhadapan dengan kenyataan kalau masa lalu Kara akan menjadi pemicu rusaknya rumah tangga mereka. Karena situasi terlanjur berubah, mereka bertiga mulai menyesuaikan diri dalam hal berbagi rasa. Film ini memberikan pelajaran kalau kehadiran mantan kekasih dapat merusak ikatan pernikahan yang awalnya harmonis menjadi konflik berkepanjangan. Film kelima berjudul Obsession yang dirilis pada tahun 2025. Dibintangi oleh aktris cantik bernama Christy Imperial yang berperan sebagai Erin dan Yeda Manzano yang berperan sebagai Bea. Film ini merupakan adaptasi dari serial Netflix populer dengan judul yang sama. Menceritakan tentang Bea, seorang konselor di sebuah universitas yang menikah dengan seorang pengusaha properti bernama Jeff. Meskipun sudah menikah beberapa tahun, Bea dan Jeff tak kunjung dikaruniai anak. Satu-satunya anak dalam keluarga itu adalah Erin yang merupakan putri Jeff dari pernikahan sebelumnya, di mana Erin juga terdaftar sebagai mahasiswi di universitas tempat Bea bekerja. Sebagai sosok ibu tiri, Bea pun mencoba menjalankan perannya dengan baik, berusaha menjadi figur yang hangat dan dekat dengan Erin. Namun seiring waktu, perasaan aneh mulai tumbuh dalam batinnya. Bea menemukan dirinya tertarik secara emosional pada kekasih anak tirinya. Daya tarik ini bukan sekedar rasa ingin tahu, tapi berubah menjadi suatu obsesi yang kuat. Perasaan Bea mulai berkembang dari sekedar kekaguman menjadi fantasi yang terus menghantui pikirannya. Hal itu terjadi setiap kali Bea membayangkan momen antara Erin dan kekasihnya. Imajinasi tersebut membuat Bea seolah-olah berada di posisi Erin saat itu. Film ke-6 berjudul Belias yang dirilis pada tahun 2025. Film ini dibintangi oleh Audrey Avila yang berperan sebagai Josefa. Menceritakan seorang ibu rumah tangga dengan rasa jenuh yang ia alami akibat tingkah suami yang sangat overprotective. Rutinitasnya dipenuhi aturan yang membuat dirinya merasa terkurung dalam kehidupan rumah tangga yang sangat monoton. Suatu hari hidupnya berubah drastis ketika dua orang wanita muda pindah dan menyewa kamar di apartemen miliknya. Awalnya hubungan mereka hanya sebatas tetangga baru, namun seiring waktu hubungan itu berkembang jadi sebuah persahabatan. Dua wanita muda tersebut memperkenalkan Josefa cara pandang baru tentang kebebasan memenuhi hasratnya terhadap kehidupan rumah tangga yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Karena interaksi dan pengalaman baru bersama kedua wanita itu, Josefa mulai mengagumi kebebasan emosional dan hasrat yang mereka miliki, berbeda jauh dari kehidupan yang ia jalani bersama suaminya. Sehingga Josefa mulai berpikir untuk memilih jalannya sendiri dan pergi meninggalkan kenangan di tempat yang ia anggap bagaikan kurungan. Dan itulah 6 rekomendasi film dari Filipina yang punya banyak adegan turun mesin versi channel Bangjar Movie. Jangan lupa di-subscribe agar kedepannya Mimin lebih konsisten lagi menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.